Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran multimedia. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran teknik pengolahan audio video kelas 12 program keahlian multimedia. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui observasi peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian kamera video serta fungsinya secara teliti dan bertanggung jawab. Yang kedua, melalui observasi peserta didik dapat menguraikan prinsip kerja kamera video secara teliti dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat mengklasifikasi berbagai jenis kamera untuk memproduksi film secara santun dan menghargai pendapat orang lain. Untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian kamera video. Yang kedua, menguraikan prinsip kerja kamera video. Yang ketiga, mengklasifikasi berbagai jenis kamera untuk memproduksi film. Kita langsung ke materinya. Kamera video atau video kamera recorder adalah kamera elektronik untuk menangkap gambar bergerak atau motion dalam format video. Kamera video sendiri dalam perkembangannya mulai dari kamera video analog dan berkembang menjadi kamera video digital. Di era modern sekarang ini, cara kerja kamera video analog sudah banyak ditinggalkan karena fungsi kamera video dan kualitas yang dihasilkan kamera video digital lebih bagus dan lebih mudah dikelola. Dalam kegiatan produksi video atau film, terdapat banyak jenis kamera yang digunakan. Pada dasarnya, peralatan kamera untuk memproduksi film terbagi menjadi tiga, yaitu consumer, prosumer, dan profesional. Nah, kamera consumer didesain untuk keperluan sehari-hari, dengan kecenderungan pengguna kalangan yang memiliki hobi di bidang videografi. Yang kamera prosumer itu peralatan home industry, digunakan untuk produksi yang sedikit lebih berat dan kadang-kadang memberikan beberapa fitur profesional. Jadi ini kelas middle ya, kelas tengah-tengah antara kamera consumer dan profesional. Sedangkan kamera profesional dirancang khusus untuk kebutuhan produksi yang tinggi, dengan tingkat pemakaian yang berat, berkualitas tinggi pada semua aspek komponennya. Jadi jelas, dari segi kualitas, kamera profesional lebih bagus daripada kamera prosumer dan consumer. Dan tentunya akan berpengaruh pada harganya. Jelas kamera profesional lebih mahal dibandingkan dengan kamera prosumer dan kamera consumer. Ciri-ciri kamera consumer. Fitur yang disediakan serba otomatis. Jadi tidak ada yang manual ya, semuanya serba otomatis. Yang kedua, harga relatif lebih murah. Yang ketiga, tidak tahan banting dan cenderung lebih ringkih. Yang keempat, memiliki resolusi gambar yang rendah, yaitu SDTV, Standard Definition Television. Jadi masih SD ya, Standard Definition, belum HD. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri kamera prosumer. Yang pertama, penggunaannya untuk home industry atau mendekati profesional. Kemudian sudah memiliki beberapa fitur manual. Jadi ada fitur manualnya. Kalau consumer, kalau jenis kamera consumer tidak ada fitur yang manual. Jadi semuanya serba otomatis. Yang ketiga, harga lebih mahal dibandingkan kamera consumer. Yang keempat, tidak tahan banting tapi tidak ringkih. Artinya kamera prosumer lebih kuat jika dibandingkan dengan kamera consumer. Mempunyai resolusi gambar yang cenderung lebih baik dari kelas consumer, namun masih SD, masih Standard Definition Television, belum HD. Ciri-ciri kamera profesional. Yang pertama, pengguna sebagian besar profesional, broadcast, industri besar di dunia pertelevisian dan production house. Jadi ini kelasnya sudah profesional ya, memiliki PH atau production house seperti pertelevisian. Fitur manual, jadi semuanya fitur manual.
Meskipun ada yang otomatis ya, tapi fitur manual karena membutuhkan beberapa pengaturan dalam penggunaannya. Nah, tersedia fitur otomatis, namun gambar yang dihasilkan kurang bagus, sehingga para kameramen yang sudah berpengalaman, sudah profesional, lebih sering menggunakan fitur manualnya daripada menggunakan fitur otomatis. Harga sangat mahal karena jelas kamera ini didesain untuk produksi pertelevisian yang notabene dengan durasi lama, kemudian tuntutan gambar juga harus bagus, maka spek kamera jelas lebih bagus. Kemudian ciri yang keempat, memiliki standar fungsi yang tinggi. Jadi memiliki standar fungsi yang tinggi, resolusi HDTV, itu High Definition Television, dengan warna yang tidak mengalami distorsi. Kemudian sangat stabil dan handal, artinya waktu-waktu untuk syuting itu sangat-sangat stabil, jadi gambar tidak goyang. Nah, ciri berikutnya adalah cukup kuat dan tahan segala kondisi seperti getaran, guncangan, debu, panas. Karena memang kalau kebutuhan dari pertelevisian itu kadang-kadang memang digunakan untuk di outdoor ya, untuk luar ruangan yang notabene itu cuacanya ekstrim, bahkan ada guncangan, ada debu, ada panas, mungkin kena hujan juga, sehingga memang kamera ini memang handal dan kuat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian kamera. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah lensa, yang kedua bodi kamera, yang ketiga video kamera recorder atau VCR. Nah, kita kupas satu persatu. Lensa pada kamera berfungsi sebagai sebuah mata bagi kameranya. Hal yang paling utama adalah menentukan apa dan bagaimana kamera akan melihat subjek dan seberapa baik pandangan yang ditransmisikan ke chip sensor kamera. Ada beberapa kontrol yang dapat dilakukan lewat lensa saat pengambilan gambar, yakni zooming dan fokus. Zooming adalah pergerakan lensa kamera sehingga membuat gambar terlihat seolah-olah kamera mendekat ataupun menjauhi subjek. Sedangkan fokus adalah pengaturan lensa yang tepat untuk jarak tertentu. Gambar dikatakan fokus apabila proyeksi gambar yang dihasilkan oleh lensa jatuh di permukaan tabung sehingga gambar terlihat jelas dan tajam. Jadi sebuah gambar dikatakan fokus itu ketika gambar tersebut terlihat dengan jelas dan tajam, tidak ngeblur ya. Kalau masih ngeblur itu berarti belum fokus, belum pas fokusnya. Maka dicari dulu fokusnya sampai pas sehingga terlihat jelas dan tajam. Bagian yang kedua adalah bodi kamera. Bodi kamera berisi tabung pengambil gambar atau pick up tube yang berfungsi untuk merubah gambar optik yang dihasilkan lensa menjadi sinyal elektrik. Di bodi kamera ini biasanya juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas kamera seperti viewfinder, exposure, black balance, white balance, shutter speed, digital effect, dan lain-lain tergantung jenis kameranya. Bagian yang ketiga itu video kamera recorder atau VCR. Nah, bagian ini berfungsi sebagai alat perekam gambar dan suara. Di beberapa kamera ada yang recordernya terpisah, namun ada juga yang menyatu dengan bodi kamera. VCR bisa berupa internal memory atau HDD internal, atau juga bisa berupa external memory seperti micro SD, SD, stick duo, CF, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke prinsip kerja kamera video. Yang pertama, lensa menangkap gambar, lalu diteruskan ke bagian panel penangkap gambar. Penangkap gambar atau biasa disebut sensor charge coupled device atau CCD, yang juga berfungsi sebagai viewfinder, mengirimkan gambar ke LCD. Gambar yang ditangkap oleh lensa dilewatkan pada filter warna yang kemudian akan ditangkap oleh CCD atau sensor gambar. Tugas CCD adalah merubah sinyal analog atau gambar yang ditangkap oleh lensa menjadi sinyal listrik. Pada CCD ini terdapat jutaan titik sensor yang dikenal dengan pixel. Gambar yang ditangkap oleh sensor CCD diteruskan ke bagian pemroses gambar yang tugasnya memproses semua data dari sensor CCD menjadi data digital berupa file format gambar serta melakukan proses kompresi sesuai format gambar yang dipilih, bisa RAW, JPG, dan sebagainya. Proses yang terakhir adalah
mengirimkan hasil file gambar dalam format yang dipilih ke bagian penyimpanan atau storage atau memory card. Nah, itu prinsip kerja kamera video. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu sistem pengkodean warna televisi di dunia. Di sini ada 3 ya, NTSC, yang kedua PAL, yang ketiga SCAM. NTSC kepanjangan dari National Television System Committee, digunakan di Amerika Serikat. Sistem ini memiliki spesifikasi kemampuan merekam gambar 525 garis per detik, 29 frame per second, dan sumber tenaga listrik dengan frekuensi 60 Hz. Sedangkan PAL kepanjangan dari Phase Alternate Line. Sistem inilah yang digunakan di Indonesia dan Eropa. Sistem ini memiliki spesifikasi kemampuan merekam gambar hingga 625 garis per detik, 25 frame per second, dan sumber tenaga listrik 50 Hz. Yang ketiga, SCAM. Sistem ini digunakan di Prancis. Sistem ini memiliki kemampuan merekam gambar hingga 825 garis per detik, 25 frame per second, dan sumber tenaga listrik 50 Hz. Nah, itu sistem pengkodean warna televisi di dunia ya. Nah, ini penting ini, hal-hal yang perlu diperhatikan juru kamera atau kameramen sebelum pengambilan gambar. Yang pertama, penguasaan terhadap perangkat kamera yang akan digunakan. Jadi jelas seorang kameramen pasti menguasai kamera yang dipegangnya. Harus menguasai kamera yang dipegangnya. Jadi ada beberapa tipe ya kamera, itu harus dikuasai lebih dulu, sehingga nanti ketika di lapangan waktu melakukan pengambilan gambar, waktu melakukan syuting itu tidak bingung dan tidak belajar di lapangan. Jadi sudah matang duluan, sudah paham betul dengan kameranya, sehingga waktu pengambilan gambar di lapangan sudah siap take. Yang kedua, pahami juga adegan apa dan teknik yang bagaimana yang diinginkan. Nah, ketika akan melakukan pengambilan gambar, tentunya kameramen sudah berkoordinasi dulu dengan mungkin sutradara atau konten kreator ya, atau mungkin dengan aktornya. Itu adegan apa yang akan diinginkan atau teknik apa yang akan di shoot ya, diambil ini. Karena ini juga berhubungan dengan pengaturan atau setting di kameranya. Jadi kepinginnya seperti apa, makanya perlu dibuat storyboard. Kalau di storyboard kan jelas ada pengambilan gambar seperti apa wide shot, apa close up gitu kan. Kemudian ada tipe pengambilan gambar dan macam-macam. Jadi harus memang ada koordinasi dulu antara kameramen dengan sutradara atau misalnya konten kreator atau sang aktornya juga harus berkoordinasi, sehingga nanti waktu di lapangan tidak memakan banyak waktu. Jadi langsung take, selesai. Yang ketiga, membuat breakdown peralatan yang akan digunakan seperti baterai, mikrofon, kabel extension, dan lain-lain. Jadi sebelum berangkat ke tempat lokasi harus di breakdown dulu apa saja yang dibutuhkan ya. Misalkan baterainya kamera itu harus punya cadangan agar ketika habis tinggal yang satunya yang digunakan ya. Jadi tidak cukup satu untuk baterai, itu mungkin ada 2 atau 3 atau lebih, sehingga nanti ketika baterai habis maka bisa diganti dengan baterai yang lain. Dan mikrofon juga harus dicek dulu itu keberadaannya, misalkan apa mati, apa berfungsi atau tidak, ya harus jelas. Kemudian ada kabel extension juga, itu kabelnya harus dicek dulu sebelum berangkat ke lokasi. Dan yang keempat, pastikan baterai dalam kondisi prima dan penuh, dan semua fasilitas di kamera berjalan dengan baik. Jadi benar-benar dicek ya, dipastikan, difikskan dulu sebelum berangkat ke lokasi. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan seorang kameramen sebelum pengambilan gambar. Demikian video pembelajaran kali ini tentang mengoperasikan kamera video untuk kelas 12 multimedia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.